Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahul hamdu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abadani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa qutil arwahi wa ghidhaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim amma ba'du. Yang saya muliakan dan saya hormati pimpinan Yayasan Syekh Abdul Wahab Rokan atau Yayasan Pondok Pesantren Babus Salam Al-Mukarram Ayahanda Haji Ismail Rayyan, juga Ustadz Nur Siregar, jajaran pengurus, para ustadz, para ustadzah yang juga saya hormati, dan adik-adik para santri putra maupun putri yang saya banggakan dan saya cintai. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, pada malam ini kita diberikan anugerah yang begitu besar oleh Allah. Pertama, dapat menunaikan ibadah sholat maghrib berjamaah. Mudah-mudahan kita istiqamah sampai akhir hayat nanti. Amin Allahumma. Yang kedua, kita berkumpul di tempat yang penuh barokah ini. Adik-adik di sini dalam rangka mondok menuntut ilmu. Mondok itu belajar di pondok pesantren pada masa seperti sekarang ini sangat penting. Mengapa sangat penting? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bada'al Islamu ghariban, wa sayaudu ghariban kama bada, fatuba lil ghuraba." Islam itu pertama kali muncul dalam keadaan terasing. Islam itu awal-awal disebarkan pengikutnya sedikit. Ada berapa? Hanya 3 orang. Yang pertama kali masuk Islam dari kalangan wanita, Ibunda Siti Khadijah. Dari kalangan laki-laki, sahabat Abu Bakar. Lalu dari kalangan anak-anak, yaitu sahabat Ali bin Abi Thalib. Jadi Islam itu awalnya dulu asing. Bayangkan, masyarakat semuanya musyrik, kafir, 3 orang yang masuk Islam. Wa sayaudu ghariban kama bada. Dan di zaman akhir Islam ini akan kembali terasing lagi. Sedikit lagi yang Islam di akhir zaman. Fatuba lil ghuraba, maka beruntung orang-orang yang terasing. Orang-orang yang sedikit itu beruntung. Siapa orang-orang yang terasing, yang sedikit? Dalam hadis itu diterangkan, alladzina yasluhun hina yaqsudun nas. Orang-orang yang menjalankan kesalehan, orang-orang yang menjalankan amal saleh, menjalankan kebaikan. Ketika banyak orang menjalankan kerusakan, ketika orang lain menjalankan kerusakan, orang ini malah menjalankan kesalehan. Ini siapa yang menjalankan kebaikan dan kesalehan? Jelas pada masa-masa sekarang adalah anak-anak yang belajar di pondok. Mengapa begitu? Kalau belajar di pondok, akhlaknya dijaga, terjaga akhlaknya.
Tapi kalau belajar di luar pondok, akhlaknya gak ada yang jaga. Kalau belajar di pondok, ibadahnya 5 waktu dijaga, terjaga. Tapi kalau belajar di luar pondok, ibadahnya gak ada yang peduli, gak dijaga kalau di luar pondok. Kalau belajar di pondok, akidahnya dijaga. Di luar pondok, akidahnya agak dijaga. Kalau belajar di pondok, pergaulannya dijaga. Tapi kalau belajar di luar pondok, pergaulannya tidak dijaga. Kalau belajar di pondok, kesehatannya dijaga. Karena jarang berinteraksi dengan ramai orang. Belajar di luar pondok, kesehatannya tidak terjaga. Karenanya kemarin isu-isu COVID, yang paling beruntung itu anak pondok, karena dijaga. Nah, ini beruntungnya kita belajar di pondok, semuanya dijaga. Karenanya kalau ada saudara-saudara kita, tetangga, kawan belum mondok, ajak mondok. Mengapa diajak mondok? Kalau diajak mondok dalam sehari-hari selama 24 jam berarti menjalankan kesalehan. Artinya melatih diri menjadi anak yang soleh. Kalau di luar pondok gak bisa seperti itu, gak dijaga. Kita kadang-kadang keluar ya, maghrib begini, anak-anak usia seperti anak-anak sini, ini main-main. Tapi kalau di sini sholat berjamaah, ngaji, baca sholawat, ini luar biasa ini. Ini anak pondok. Dan belajar di pondok ini harus dipertahankan. Mengapa dipertahankan? Kira-kira sejak tahun 90-an, mungkin ayahanda Ismail tahu. Sejak tahun 90-an ini, media-media barat, termasuk media-media di Indonesia, ini ada upaya-upaya untuk menggembosi belajar di pondok. Belajar di pondok katanya tidak punya masa depan. Saya dengar sendiri itu sejak tahun 90-an. Belajar di pondok katanya gak punya masa depan. Mengapa gak punya masa depan? Katanya sulit cari kerja. Sekarang sulit semua. Yang gak belajar di pondok, yang sekolah di luar, bingung juga cari kerja. Sama sebenarnya. Ini dulu. Tapi sebenarnya bagaimana? Belajar di pondok itu paling bagus. Mengapa paling bagus? Anak yang belajar di pondok berarti orang tuanya peduli pada akhirat. Dan anak yang tunduk pada orang tuanya mau belajar di pondok berarti anak ini berbakti pada orang tua dan peduli pada akhirat. Dan orang yang peduli akhirat itu saudara, insya Allah urusannya dimudahkan oleh Allah. Amin Allahumma. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana hammuhul akhirah, man kanatil akhiratu hammahu. Siapa yang menjadikan akhirat sebagai pikirannya, yang dipikirkan itu urusan akhirat, sekolah yang ada pondoknya. Mengapa? Karena memikirkan akhirat. Bekerja yang halal karena memikirkan akhirat. Apapun pikirannya akhirat. Orang yang akhirat menjadi pikirannya, ja'alallahu ghinahu fi qalbi. Allah menjadikan rasa kaya di dalam hatinya. Artinya apa? Orang yang pikirannya itu akhirat terus, biasanya hatinya tidak mudah galau, tidak mudah risau, tidak mudah gelisah. Mengapa? Pikirannya akhirat, diberikan rasa kaya. Maksud rasa kaya ini pertama kaya hati. Karenanya kita perhatikan ya, orang-orang sekitar kita, orang-orang yang tetangga kita, kenalan kita, yang orang tuanya ibadahnya rajin, taat beragama, walaupun ekonominya pas-pasan, tidak gelisah, tidak susah.
Mengapa hatinya kaya? Kadang-kadang bukan cuma hatinya kaya, ya memang dimudahkan oleh Allah. Itu yang pertama. Orang yang pikirannya akhirat terus, yang menjadikan akhirat sebagai beban pikirannya, apapun pertimbangannya akhirat, Allah menjadikan rasa kaya di hatinya. Ini yang pertama. Yang kedua, wajama'alahu syamlahu, dan Allah kumpulkan pada dia orang-orangnya. Maksudnya bagaimana? Orang yang hatinya ini pikirannya akhirat, yang obsesinya itu akhirat, gampang rukun dengan orang, tidak gampang bermusuhan dengan orang, gak gampang punya musuh. Makanya para buya, para ustadz ya, pengasuh pondok, kiai-kiai itu gak gampang punya musuh. Semua orang datang pada beliau-beliau itu. Mengapa? Oleh Allah dibuat datang memang sama beliau-beliau. Pokoknya orang ini yang hatinya ikhlas karena Allah, yang jadi pikirannya itu akhirat, gampang rukun dengan orang. Orang itu merasa senang datang pada dia. Coba di sini ya, di Babus Salam. Karena Babus Salam ini pondok yang dipikirkan ya tentang akhirat, ya wiritan, torekot, siapapun datang ke sini. Yang politiknya ini datang ke sini, yang ini datang ke sini. Mengapa? Itu balasan dari Allah di dunia memang. Orang itu dibuat senang pada orang-orang seperti itu. Karena di sini visi misinya akhirat. Seperti pendahulunya dulu Syekh Abdul Wahab. Syekh Abdul Wahab Rokan. Ini balasan yang kedua. Yang ketiga, wa atathud dunya wa hiya raghimatun. Orang yang pikirannya akhirat, dunia datang kepada orang tersebut dalam keadaan hina. Maksudnya bagaimana? Ditawar-tawarkan, kadang gak mau. Saya baru dengar tadi ngobrol-ngobrol sampai di sini, Ayah Ismail cerita, kalau orang-orang di luar kita, orang-orang di luar Ahlus Sunnah datang ke sini menawarkan bantuan banyak sekali, tapi beliau gak mau. Artinya bagaimana? Gak berharga saudara. Orang ini kalau pikirannya akhirat, orang yang pikirannya akhirat terus, rizkinya itu datang dengan cara yang mudah. Maksudnya bagaimana? Tidak membuat lelah pikirannya. Pikirannya galah. Dan dari dulu biasa memang. Ini ada kisah ya, diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Rasulullah SAW bercerita bagaimana orang yang ikhlas urusannya dimudahkan. Dulu ada orang soleh. Ada orang soleh di padang pasir. Di atasnya ada mendung. Tiba-tiba orang soleh ini mendengar suara malaikat berbicara kepada sesama malaikat. Satunya malaikat atasan, mungkin satunya bawahan. Ini mendung ini mau digiring kemana? Lalu malaikat itu bilang, oh giring ke arah sana, turunkan hujan di daerah situ. Nanti airnya biar mengalir ke rumahnya si Abdullah yang soleh itu. Rumahnya ke apa namanya? Airnya itu nanti hujan itu biar mengalir ke pertanian yang dikelola oleh si Abdullah. Akhirnya orang ini penasaran. Ini kok mendung ini suruh giring ke sana. Lalu airnya biar mengalir ke ladang atau persawahannya si Abdullah. Dia ikuti mendung itu berjalan. Tiba-tiba mendung itu turun jadi hujan. Ternyata turunnya hujan itu di daerah yang berbatu, bukan daerah pertanahan. Lalu air itu mengalir ke hilir. Sampai di hilir, ternyata di hilir itu ada seorang laki-laki pegang cangkul yang mengarahkan air ini ke ladangnya. Sementara sawah orang lain gak ada, dikirimkan air oleh hujan. Lalu orang ini tanya sama itu, kamu namanya Abdullah? Iya benar. Kenapa kamu tanya nama saya? Saya mendengar nama kamu dari mendung.
Ada dialog di atas mendung, air mendung ini agar turun di tanah kamu. Lalu orang ini tanya, kenapa kamu diperhatikan oleh malaikat yang mengatur air? Sampai-sampai air ini diatur agar airnya mengalir ke persawahan kamu dan tidak mengalir ke persawahan orang lain. Apa kata dia? Saya ini, ladang saya ini kalau panen, setiap panen dibagi 3. Hasil pertanian ladang saya. Bagaimana? Yang 1/3 biasanya untuk makan keluarga. Yang 1/3 ini memang biaya keluarga saya. Terus yang 1/3 saya sedekahkan pada fakir miskin. Yang 1/3 kembali jadi modal lagi. Karena begitu akhirnya apa? Orang ini pertaniannya subur terus, berhasil terus. Mengapa? Karena dia walaupun bertani, pikirannya akhirat. Bagaimana keluarganya makan secara halal, lalu separuh dari pendapatan itu sedekah untuk orang lain, yang separuhnya lagi, 1/3-nya lagi modal untuk musim berikutnya. Ini orang yang orang yang pikirannya akhirat terus, ditolong oleh Allah, dibantu. Ketika orang lain gak dapat air di ladangnya, orang ini dikasih air oleh Allah. Ini orang baik. Ini orang yang pikirannya akhirat terus. Dan sebaliknya, orang yang pikirannya dunia terus, wa man kanatid dunya hammahu. Siapa yang menjadikan dunia sebagai pikirannya dunia, apapun diukur dengan dunia. Pokoknya yang diurus dunia terus, cita-citanya dunia terus. Ja'alallahu faqrahu baina ainaihi. Allah jadikan rasa fakir di antara kedua matanya. Artinya apa? Orang ini punya uang atau uangnya punya atau uangnya banyak, pasti pikirannya selalu dihinggapi rasa galau, perasaan gelisah, perasaan risau, takut gak ada yang dimakan. Kalau punya uang cukup dimakan 1 hari, pikirannya hari berikutnya. Kalau ada uang cukup dimakan 1 minggu, pikirannya minggu berikutnya. Kalau uangnya cukup 1 bulan, susah memikirkan bulan berikutnya. Uangnya cukup setahun, pikirannya susah tahun berikutnya, gak pernah selesai. Ini kalau orang pikirannya dunia terus. Tapi kalau orang pikirannya akhirat terus, enggak. Kemudian wa farraqa lahu syamlahu. Allah cerai-beraikan orang-orangnya. Orang ini kalau pikirannya dunia terus, gampang musuhan dengan orang. Kalau misalnya dia buka bisnis, tetangganya buka juga, marah dia. Mengapa? Karena dianggap saingan. Orang tuanya meninggal, bertengkar dengan saudaranya. Mengapa? Pikirannya dunia, apapun diukur dengan dunia. Makanya adik-adik ya, kalau nonton berita, orang-orang politik, partai politik gak pernah berhenti bermusuhan. Mengapa? Mereka pikirannya dunia. Yang gak berkuasa memusuhi yang berkuasa. Nanti yang berkuasa menekan yang dikuasai. Pikirannya dunia terus, musuhan terus. Kemudian apa? Orang yang pikirannya dunia, akhirnya apa? Walam ya'tihi minad dunya illa ma qaddara lahu. Dan dunia yang datang pada dia hanya yang ditakdirkan oleh Allah. Yang tak ditakdirkan tidak akan datang. Orang pikirannya dunia. Ini ada cerita. Suatu ketika Nabiullah Isa alaihissalam, Nabi Isa didatangi seorang pemuda. Pemuda ini berkata kepada beliau, wahai Nabi Allah, ya gimana? Saya ingin mengikuti baginda. Saya ingin mengikuti Nabi Allah, menjadi pelayan, mengabdi. Kemana Nabi Allah pergi, saya ingin melayani. Ya dah, kalau begitu, ayo kamu pergi ikut saya. Akhirnya dibawa jalan orang ini. Jalan kaki. Dulu itu andalannya jalan kaki.
Belum ada mobil, belum ada motor, kemana-mana jalan kaki. Setelah perjalanan agak jauh, Nabi Isa ngajak berhenti, duduk dulu. Setelah duduk, lalu Nabi Isa mengeluarkan roti 3 potong. Nah, ini roti 3 potong, yang satu kamu makan, satunya saya makan, sisanya gak usah dimakan. Akhirnya makan satu-satu. Setelah makan satu potong, Nabi Isa ke sungai. Tunggu ya, rotinya dijaga baik-baik, saya mau minum. Nabi Isa minum di sungai. Selesai minum, Nabi Isa ke situ lagi. Ternyata roti yang sisa 1 potong sudah gak ada. Anak itu ditanya oleh beliau, mana rotinya yang sisa 1? Kata anak itu, saya gak tahu Nabi Allah, entah kemana. Ya dah, kalau gak tahu gak apa-apa, ayo pergi lagi. Akhirnya jalan lagi. Setelah jalan agak lama, lalu lelah, waktunya makan siang, berhenti lagi. Dah, berhenti lagi. Tiba-tiba ada seekor rusa, ada induk rusa bersama 2 anak rusa lewat. Salah satu anak rusa diambil oleh Nabi Isa. Diambil, lalu disembelih, lalu dibakar. Lalu dimakan berdua. Makan seekor rusa berdua. Setelah rusa itu dimakan, anak rusa dimakan, tulang belulangnya oleh Nabi Isa dikumpulkan. Setelah dikumpulkan, apa kata beliau? Ayo hidup lagi. Lalu tulang belulang itu hidup lagi. Hidup lagi, bangun, daging-dagingnya ada, kulitnya, lalu berdiri, bangun. Setelah berdiri, dah, kamu balik lagi sama induknya. Kembali lagi sama induknya. Habis itu Nabi Isa tanya sama anak muda tadi, kamu kan sudah melihat sendiri, tadi itu mukjizat saya, bisa menghidupkan lagi hewan yang sudah mati. Betul Nabi Allah katanya. Nah, dengan kebenaran mukjizat itu saya mau tanya sama kamu, siapa yang makan roti sisa 1 tadi pagi? Kata anak itu, saya gak tahu Nabi Allah katanya. Ya dah, kalau gak tahu gak apa-apa. Akhirnya diajak jalan lagi. Setelah berjalan agak jauh, mau nyebrang sungai. Sungainya dalam, harus pakai perahu. Akhirnya apa? Karena gak ada perahu, maka Nabi Isa bilang sama anak muda itu, kamu pegangan tangan saya, nanti kita jalan di atas air. Karena memegang tangan Nabi Isa, akhirnya Nabi Isa dan anak muda itu jalan di atas air. Gak basah, bajunya gak basah karena bisa lewat di atas air. Setelah menyeberangi sungai, Nabi Isa tanya lagi sama dia, nah, yang kamu saksikan barusan ini kan mukjizat dari Allah. Coba kamu jalan sendiri, kamu kan tenggelam ke dalam sungai. Karena kamu berpegangan dengan tangan saya, kamu bisa jalan di atas air. Betul Nabi Allah. Nah, dengan kebenaran mukjizat tadi, siapa yang makan roti sisa 1 tadi pagi? Kata anak remaja itu, saya gak tahu katanya. Ya dah, kalau gak tahu gak apa-apa. Karena dia yang jaga, kan gak mungkin gak tahu. Akhirnya jalan lagi sampai di tengah hutan, ada tumpukan pasir sama kerikil. Pasir-pasir sama kerikil oleh Nabi Isa ditumpuk jadi 1. Setelah tumpuk jadi 1, Nabi Isa berkata, kun zahaban, hai pasir dan kerikil, jadi emas. Tiba-tiba jadi emas. Setelah tumpukan pasir dan kerikil ini jadi emas, akhirnya apa? Oleh Nabi Isa dibagi menjadi 3 tumpuk. Setelah menjadi 3 tumpuk, anak muda tadi tanya, Nabi Allah, kenapa dijadikan 3 ini? Kata Nabi Isa, yang 1 tumpuk itu buat kamu, yang 1 tumpuk buat saya. Loh, yang 1 tumpuknya lagi buat siapa? Yang 1 tumpuknya lagi buat yang makan roti sisa 1 tadi pagi. Lalu kata anak muda itu, Nabi Allah, yang makan rotinya itu saya, kata anak itu. Akhirnya apa? Kata Nabi Isa, kalau begitu yang 1 tumpuk lagi buat kamu, 1-nya juga buat kamu. Ini ketiga-tiganya buat kamu. Tapi mulai sekarang kamu gak boleh ikut saya lagi. Kamu urus dunia yang kamu cari ini, saya mau pergi. Akhirnya Nabi Isa berangkat sendirian.
Akhirnya anak ini sibuk mengumpulkan emasnya. Tiba-tiba datang 2 perampok bawa pedang. Anak ini mau dibunuh. Kamu banyak uangnya, banyak emasnya, kamu akan kami bunuh. Akhirnya apa? Kata anak muda ini, daripada kalian membunuh saya, gini ajalah, emas ini kita bagi 3 aja, kita damai. Ya dah, daripada kita bertengkar, kita damai jadi 3. Akhirnya jadi 3. Masing-masing dapat 1 tumpuk. Ketika mereka bertiga ini sedang ngurus emasnya, sudah sore waktunya makan, lapar mereka. Mereka bicara, gimana kita ini sudah waktunya makan. Akhirnya apa? Bagi tugas. Gini ajalah, yang 1 orang pergi ke kampung beli makanan, yang 2 orang jaga emasnya di sini. Dah, akhirnya yang 1 orang berangkat ke kampung mau beli makanan, yang 2 orang temannya jaga emas di hutan. Di perjalanan, yang diberi tugas membeli makanan ini punya pikiran, ini kalau saya balik ke sana, emas ini dibagi 3. Gimana caranya agar emas itu buat saya aja, teman yang 2 orang tuh gak dapat. Akhirnya dia punya pikiran, nanti makanan untuk 2 kawan itu saya kasih racun, biar mati mereka berdua, emasnya buat saya. Akhirnya dia beli makanan sama beli racun. Yang racun ini ditaruh di makanan 2 orang itu. Makanan dia makan. Sementara 2 temannya yang jaga itu punya pikiran lain. Dia ngomong-ngomong, kawan, apa? Itu kalau kawan kita yang beli makanan datang, ini kan dibagi 3. Terus, gimana kalau kawan yang beli makanan kita bunuh? Biar kita ini jadi 2 aja emas ini. Kita lebih kaya daripada jadi 3. Oh, enak begitu katanya. Nanti begitu dia datang, kita bunuh bareng-bareng. Habis itu kita bagi 2 emas ini. Akhirnya kawannya yang beli makanan datang. Begitu datang, menyerahkan nasinya 2 bungkus. Ini dibunuh oleh kawannya berdua. Mati dia. Setelah membunuh kawannya, 2 orang ini akhirnya makan nasinya. Karena nasinya ada racunnya, mati semua bertiga. Mati semua. Besoknya Nabi Isa bersama muridnya kembali lewat situ. Lewat situ melihat tumpukan emas. Di kanan kirinya ada 3 mayat tergeletak. Apa kata Nabi Isa? Kamu lihat itu. Di tengah-tengah mereka ada emas, di pinggirnya ada 3 orang mati semua. Itu kenapa? Mereka rebutan pada emas itu. Nah, ini artinya apa? Orang yang pikirannya dunia terus, sudah dapat emas 1 tumpuk, masih kurang lagi. Gak bisa kaya, gak merasa kaya, risau, kurang banyak. Akhirnya bertengkar dengan kawannya dan mati semuanya. Kalau orang pikirannya cuma dunia. Tapi orang yang pikirannya akhirat, insya Allah urusannya dimudahkan oleh Allah. Amin Allahumma amin. Karenanya adik-adik yang belajar di pondok harus senang, harus bangga. Mengapa? Kalau kita ini masuk pondok, paling enggak orang tua kita ini punya pikiran akhirat. Dan kita yang belajar di pondok juga diajarkan agar terbiasa pikiran kita ini obsesinya adalah urusan akhirat. Insya Allah kalau orang ini pikirannya akhirat, urusannya dimudahkan oleh Allah. Dan gampang baik dengan orang, tidak gampang bermusuhan dengan orang, karena pikirannya akhirat. Kemudian lagi orang pikirannya akhirat, rizkinya oleh Allah dimudahkan. Ini orang yang pikirannya biasa akhirat. Karenanya kita dengan belajar di pondok ini berharap kepada Allah, mudah-mudahan kita ini selalu cinta pada pondok. Amin Allahumma amin. Dan nanti anak cucu kita juga belajar di pondok. Kita berharap kepada Allah juga agar masa depan kita dibuat cerah oleh Allah. Amin Allahumma amin. Jadi orang yang sukses di dunia dan sukses di akhirat.
Nah, karena orang belajar di pondok itu tujuannya akhirat, maka bagaimana yang rajin belajar, ibadahnya yang sungguh-sungguh, belajarnya yang sungguh-sungguh, ikut kegiatan di pondok pesantren yang sungguh-sungguh. Biasanya kalau di pondok itu belajarnya sungguh-sungguh, kegiatan sungguh-sungguh, ibadahnya sungguh-sungguh, pulang dari pondok pesantren selain dapat ilmu, dapat akhlak, juga akan dapat barokah. Amin Allahumma. Kalau pulang dari pondok dapat barokah, insya Allah semua urusan dimudahkan oleh Allah. Amin Allahumma. Karena biasanya orang yang dapat barokah, yang dapat kemudahan, itu biasanya orang yang rajin ketika di pondok. Amin Allahumma. Nah, barangkali itu dari saya, sepatah dua patah yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin Allahumma amin. Dan mudah-mudahan Ayahanda Ismail beserta keluarga dipanjangkan umurnya, diberikan kesehatan walafiat, anak cucunya juga dijaga oleh Allah, jadi anak yang soleh dan solehah. Amin Allahumma amin. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.